Ya, Anda kembali bersama kami di Special Dialog. Kali ini saya akan bertanya kepada Bapak Sony Esukada dari Direktur CSR Aqua Group. Pak Sony, ini kan biasanya air minuman dalam kemasan. Ini menjadi sering dituduh sebagai biangnya banjir, biangnya sampah. Nah, Anda ini melihat ataupun Danan atau Aqua ini melihatnya apa yang harus dilakukan atau tanggapan Anda dengan ini apa sebenarnya? Yang kami lakukan adalah sebuah pendekatan yang terpadu dari hulu ke hilir. Apapun yang kami lakukan itu mengacu kepada riset dan kajian yang kami lakukan, sehingga kami tahu persis apa yang harus kami lakukan dalam konteks subdas. Misalnya di daerah hulu adalah kondisi lingkungannya degradasi, maka kami melakukan konservasi. Turun ke bawah, kami membuat sebuah hutan masyarakat. Turun ke bawah lagi pengembangan ekonomi lokal dan penyehatan lingkungan dengan program akses air bersih dan penyehatan lingkungan. Juga ada kegiatan pertanian yang coba kami ubah dari chemical menjadi organik, karena itu semua akan mempengaruhi kualitas tanah dan kualitas air. Karena apapun yang kita bicarakan, pada dasarnya kita bicara mengenai kualitas tanah yang lebih baik, kualitas air yang lebih baik, kualitas udara yang lebih baik. Jadi tidak bisa disalahin lagi ya Pak ya, Nggak karena bisa. adanya sekarang sudah lebih baik ya, Iya. air kemasan ini. Nah ini kan berkaitan dengan CSR, apa yang sebenarnya harusnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kemasan air ini ya, untuk supaya tetap menjaga dan melindungi kelestarian alam? Kalau kita mau mengacu kepada satu acuan global yang arus utama seperti dinyatakan dalam ISO 26000, sebenarnya pemahamannya sederhana. Yang pertama adalah mengelola dampak yang ditimbulkan dari operasional perusahaan, baik dampak positif maupun dampak negatifnya, terutama dampak negatifnya. Dan yang kedua adalah mengelola para pemangku kepentingannya. Dan yang ketiga, bagaimana perusahaan bisa menginternalisasi eksternalitas. Artinya seperti yang tadi disampaikan dari contoh yang dinyatakan oleh PT Bukit Pak, nah ini adalah bagaimana dari dalam sendiri melakukan sebuah kerja yang terstruktur dan tersistematisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar daerah operasinya itu sendiri, dan itu dinyatakan dalam cara bekerja perusahaan. Oke baik, saya lanjut ke Bapak Dwi Sucipto. Pak Dwi, ini kalau kita lihat kan semula kita tahu nama perusahaan Anda adalah Semen Gresik. Dan kemudian sekarang menjadi Semen Indonesia. Jika diibaratkan awalnya Anda hanya memeluk sebesar Gresik, kini Anda memeluk se-Indonesia. Nah ini kan Anda, ini ada yang bilang bahwa Anda tidak takutkah Anda ibaratnya terbang tinggi dengan muatan yang begitu besar? Seperti itu Anda tetap maksudnya Anda tetap mengakuisisi dengan beberapa perusahaan lain ini menjadi semen yang terbesar di Indonesia. Iya, bahkan sebenarnya sejak tahun lalu kita sudah jadi perusahaan multinasional, karena kita sudah akuisisi yang di Vietnam, dan tahun ini juga kita akan masuk di Myanmar, Bangladesh dan seterusnya. Dan ini tentu saja ini adalah membutuhkan kesiapan SDM kita, dan tentu saja ini kita berangkat sebelum kita keluar negeri, maka kita harus kuat dulu di dalam negeri, dan itulah perjalanan road to Semen Indonesia itu. Nah ini kemana nanti akan arahnya Semen Indonesia ini agar mungkin tetap dalam konsep berkelanjutan pastinya? Ya, jadi semua kita tahu konsep berkelanjutan harus memperhatikan triple bottom line, dan di sini Semen Indonesia ingin membuktikan bahwa perhatian kita terhadap aspek yang non profit tadi itu justru nanti berdampak kepada penciptaan profit dan penciptaan daya saing. Salah satu contoh ketika kita semua masih sibuk menggunakan bahan bakar batu bara, maka saat itu kita sudah mulai berjuang dengan kawan-kawan untuk mencari bahan bakar alternatif.
Dan sudah barang tentu kita melihat banyak sekali limbah yang bisa kita gunakan sebagai bahan bakar alternatif. Dari sisi bahan bakar, sekarang semen Indonesia sudah sampai kepada posisi 10% dari bahan bakar dari batu bara sudah kita gantikan dengan limbah bahan bakar alternatif. Kemudian dari sisi bahan baku, sekarang ini sudah kurang lebih 20% dari bahan baku yang tadinya dari sumber daya alam kita gantikan dengan limbah-limbah industri dan sebagainya. Jadi kita lihat bahwa penggantian ini akan membangun daya saing kita tidak hanya tergantung pada non-renewable resource, tetapi kita justru menggunakan masalah di industri yang lain. Di industri lain ada masalah kita pakai. Seperti misalnya yang lalu kita menggunakan gypsum kita impor dari Thailand. Kemudian manakala kita lihat di industri pupuk dan di pembangkit listrik itu juga ada limbah yang warnanya putih dan itu ternyata gypsum dan ini kita pakai. Jadi sekarang kita sudah bisa off, saya kira kurang lebih 70% sampai 80% impor dari Thailand sudah kita ganti yang dari domestik. Saya kira itu akan berkelanjutan dan selanjutnya juga mengenai community development. Manakala ekonomi masyarakat sekitar ini tumbuh, maka kemampuan membeli dia tumbuh, kemampuan membangun tumbuh, pada akhirnya dia akan membeli semen untuk mereka investasi dan akhirnya sinergi itu bisa terbangun. Baik, terima kasih Pak Dwi Sucipto. Terakhir singkat saja Pak Latofi untuk ini, closing statement. Ya, saya menemukan satu kalimat dari pertemuan kita hari ini, bahwa kita bisa berbisnis dengan alam. Selama ini kita selalu terjebak kepada jargon bisnis biasa, orang dengan orang. Tetapi sebenarnya kita berbisnis dengan alam. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu atau katakanlah kita ingin membuka lahan untuk industri kita bisa berbicara pada alam, apa yang Anda inginkan bila lahan atau katakanlah hutan ini kami tebang dulu. Mungkin mereka akan mengatakan bahwa tanamlah pohon atau bikinlah hutan di sampingnya. Sehingga alam akan mengatakan sesuatu yang lebih arif kepada kita. Kita tetap bisa berbisnis, tetapi alam juga tetap bisa memberikan sesuatu untuk umat manusia. Jadi kita berbisnislah dengan alam, saya kira seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Latofi, terima kasih Pak Amin, terima kasih Pak Alex Nurdin, terima kasih untuk Pak Teras Narang, terima kasih untuk Bapak Mila Warma dan Bapak Sony dan serta Bapak Dwi Sucipto telah hadir bersama kami dalam Special Dialogue. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan pemirsa, demikian Special Dialogue Indonesia Green Awards 2014. Saya Liza Hasanun pamit, terima kasih dan sampai jumpa.